Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Are you ready to learn English today? Okay, so today we are going to learn about time. But before we start our today's lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Okay, so dulu kita pernah ya belajar tentang time. Nah, ini masih ingat nggak nih gimana sih cara membaca time atau reading time? Oke, kita lihat dulu jarum pendeknya. Jarum pendeknya ke angka berapa ya? Oke, good job. Jarum pendeknya menunjukkan ke angka 4. Jarum panjangnya ke angka 12. Jadi, kita sebutkan dulu nih. Sebutkan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek. 4, berarti it's 4 o'clock. O'clock masih ingat dipakai untuk apa? Good job. O'clock dipakai kalau jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. So, it's 4 o'clock. Sekarang kita lihat lagi nih. Oke, sekarang jarum pendeknya ke angka berapa? 3. Jadi, it's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Jarum pendek ke angka 3, 3, dan jarum panjang ke angka 12. Lagi. Nah, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Angka yang ditunjuk oleh jarum pendeknya ke angka 1 dan jarum panjang ke angka 12. So, remember ya. Kalau o'clock itu hanya boleh dipakai jika jarum panjang menunjuk ke angka 12. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, dan seterusnya. Kalau selama jarum panjang menunjuk ke angka 12, itu kita bilangnya o'clock. Nah, Bu Guru gimana dong kalau jarum panjangnya nggak ke angka 12, tapi ke angka 1, ke angka 3, ke angka 6, ke angka 5, 4, 2, gimana Bu Guru? Let's check this out. Nah, di sini ada dua bagian ya. Kita lihat, ada yang yellow, ada yang green, ada yang kuning, ada yang hijau. Kita lihat di paling atas, itu di tengah-tengah atas ada o'clock, itu angka 12 ya, di paling atas tengah-tengah itu o'clock. Nah, sekarang karena ini banyak banget nih, ada yang kuning, ada yang yellow, kita belajarnya setengah-setengah dulu ya. Kita belajar yang yellow dulu. Nah, yang bagian yellow ini itu berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita kalau mau menyebutkan jam yang jarum panjangnya menunjuk ke angka 1 sampai 6, kita harus pakai pas. Oke, pakainya pas. But sebelumnya Bu Guru mau beritahu dulu nih. Masing-masing angka ini itu dihitungnya 5. Oke? Dihitungnya 5. 1 itu berarti 5. 2 itu 10. Nah, kalau 3 itu beda. 3 itu tidak 15, tapi quarter. Oke? Lalu 4 itu 20. 5 itu berarti 25. 25. Nah, kenapa Bu Guru? Karena setiap angka ini itu menunjukkan menit ke 5 di dalam jam. Kalau teman-teman lihat garis-garis kecilnya, itu pasti pas garis kelima itu menunjukkan angkanya ya. Jadi kelipatan 5. Kalau 1 berarti 5, kalau 2 10, 4 20, 5 25. Nah, gimana cara penggunaannya? Kita lihat nih. Nah, cara menggunakannya. Yang pertama, yang atas dulu nih, o'clock.
Masih ingat ya, o'clock mah semuanya sudah hebat-hebat nih. O'clock dipakai apabila jarum panjang menunjuk ke angka 12. Lihat gambarnya, jarum panjangnya yang warna pink. Nah, jarum pendek yang warna green. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 10, jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jadi it's 10 o'clock. Kalau jarum pendeknya ke angka 5, berarti it's 5 o'clock. Kalau jarum pendeknya ke angka 3, berarti good job, it's 3 o'clock. Hebat. Nah, sekarang kalau jarum panjangnya tidak lagi ke angka 12, jarum panjangnya ke angka 1 atau ke angka 2 atau ke angka 4 dan ke angka 5, kita pakainya pas. Oke, kita sebutkan dulu menitnya atau yang ditunjuk oleh jarum panjang. Sebutkan dulu angka yang ditunjuk oleh jarum panjang. Lihat jarum panjangnya ke angka berapa ya? Ke angka 1. Nah, berarti 1 itu tadi berapa? 5 ya. Jadi kita sebutkan dulu angka yang ditunjuk oleh jarum panjang. It's 5, lalu tambahkan pas. It's 5 past 10. Sebutkan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek terakhirnya. It's 5 past 10. Jam 10 lebih 5 ya. Kalau tadi kan jam 10 pas, it's 10 o'clock. Sekarang jam 10 lebih 5, it's 5 past 10. Sekarang kalau jarum panjangnya ke angka 4, berarti 10 lebih 20, it's 20 past 10. Sekarang jarum panjangnya ke angka 2. Good job. It's 10 past 10. Sekarang jarum panjangnya ke angka 5. It's 25 past 10. Bisa ya? Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Nanti kita latihan lagi. Kita lanjut. Sekarang gimana Bu kalau jarum panjangnya menunjuk ke angka 3? Lihat jam yang jarum panjangnya ke angka 3. Ada? Ketemu? Oke, yang di atas ya jamnya. Nah, tadi kan kalau pas itu hanya untuk angka 1, 2, 4, dan 5. Kalau angka 3 itu tidak 50 past, tapi quarter past ya, tidak 15 past tapi quarter past. Kalau jarum panjangnya menunjuk ke angka 3, itu pakainya quarter. Oke, kita lihat nih contohnya yang pakai box yellow. Lihat yang tulisan di dalam kotak warna kuning. Jarum pendeknya menunjukkan ke angka 10. Jarum panjangnya menunjuk ke angka 3. Jadi, it's quarter past 10. It's quarter past 10. Seperti itu ya. It's quarter past. Lalu sebutkan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek. 10. Sekarang kalau jarum pendeknya ke angka 5, berarti sama depannya, it's quarter past, tinggal 10-nya diganti dengan 5. Jarum pendeknya ke angka 7, berarti it's quarter past 7. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, jadi tadi ada o'clock, ada past, sekarang ada quarter past. Oke, ada 4 nih. Satu lagi itu ada half past. Nah, half past itu kalau jarum panjangnya menunjuk ke angka 6. Kalau ke angka 3, quarter past. Kalau angka 6, half past. Quarter past 3, half past 6.
Quarter pas 3. Half pas 6. Oke. Quarter 3. Half 6. Caranya sama ya, tinggal quarter pasnya diganti dengan half past. Kalau tadi kan it's quarter past 10, kalau sekarang it's half past 10. Nah, sebetulnya ini harusnya jarum pendeknya itu ada di tengah-tengah antara jam 10 dan jam 11. Kalau di Indonesia, kita biasanya menyebut ini tuh jam setengah 11, jam setengah 5, jam setengah 2, setengah. Nah, itu adalah half past. Tapi untuk memudahkan, jadi Bu Guru simpan jarum pendeknya di angka, tepat di angkanya ya. Nah, sekarang kalau jarum pendeknya ada di angka 1, jadi gimana? Jarum panjang ke angka 6, jarum pendek di angka 1. Jadi, it's half past 1. Sekarang jarum pendeknya di angka 3. Berarti tinggal diganti, 10-nya ganti jadi 3. It's half past 3. Seperti itu ya. Jadi ada 4 nih sekarang. Nanti kita tambah lagi. Sekarang kita 4 dulu. Ada o'clock. Tadi o'clock kalau jarum panjang ke angka 12. Ada pas. Pas kalau jarum panjang ke angka 1, 2, 4, dan 5. Ada quarter past. Quarter past kalau jarum panjang ke angka 3, dan ada half past kalau jarum panjang ke angka 6. Kita latihan lagi. Nah, what time is it? Jam berapa sekarang? Kita lihat jarum panjangnya ke angka berapa ya? Jarum panjangnya ke angka 12. Jarum pendeknya ke angka 4. Jadi, it's 4 o'clock. It's 4 o'clock. Nah, bedanya kalau o'clock itu yang disebutkannya angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dulu. Ya, it's 4 o'clock. Kalau yang jarum panjangnya tidak ke angka 12, itu sebutkan dulu angka yang ditunjuk oleh jarum panjang. Kita cek lagi. Berarti kalau o'clock mah sudah paham ya. Udah hebat-hebat semuanya nih. What time is it? It's 4 o'clock. Kalau jarum pendeknya ke angka 3, berarti it's 3 o'clock. Jarum pendek ke angka 9, it's 9 o'clock. Jarum pendek ke angka 6, it's 6 o'clock. Bisa ya? Nah, sekarang kita pindah nih. Jarum panjangnya ke angka 2. Tadi kalau 1 5, kalau 2 berarti 10. Kelipatan 5 ya, berarti sebutkan dulu angka yang ditunjuk oleh jarum panjang. It's 10 past 4. Nah, baru sebutkan angka yang ditunjuk jarum pendeknya. It's 10 past 4. Jam 4 lebih 10. It's 10 past 4. Sekarang kalau jarum panjangnya ke angka 4 berarti gimana? It's 20 past 4. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang angka 3 nih yang ditunjuk oleh jarum panjangnya. Jarum pendeknya masih di angka 4. Berarti it's quarter past 4. Jam 4 lebih 15. Quarter past. Kalau ke angka 3 itu quarter past. It's quarter past 4. Kalau jarum pendeknya ke angka 5, berarti tinggal diganti aja 4-nya sama 5. It's quarter past 5. Kalau jarum pendeknya ke angka 8, tinggal diganti juga 4-nya jadi 8. It's quarter past 8. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi dulu nih. Nah, sekarang what time is it? Tadi masih ingat jarum panjang ke angka 6 berarti apa? Half past. Good job. Berarti it's half past 4.
Kalau jarum pendeknya ke angka 3, jarum panjangnya masih ke angka 6. It's half past 3. Jarum pendeknya ke angka 9, jarum panjangnya masih di angka 6. Berarti kalau ke angka 9, it's half past 9. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, setelah ini nanti kita latihan lagi melalui voice note di WhatsApp. Oke? Kita ambil kesimpulan. Tadi kalau jarum pendeknya ke angka 12 itu pakainya a clock. Kalau jarum panjangnya ke angka 1, 2, 4, dan 5 pakainya pas. Kalau jarum panjang ke angka 12, a clock. Kalau ke angka 1, 2, 4, dan 5 itu pas. Sekarang kalau jarum panjangnya ke angka 3 itu quarter pass. Quarter pass. Kalau jarum panjangnya ke angka 6, half pass. 3 quarter pass, 6 half pass. Oke, kita hafalkan yang 4 kategori ini ya. Yang pertama ada a clock, ada pass, ada quarter pass, dan half pass. Oke, teman-teman, supaya tidak bingung, setelah ini kita diskusi kembali melalui voice note di WhatsApp ya. See you on WhatsApp. Thank you for watching the video and keep it up. Semangat belajarnya. Oke, see you on WhatsApp. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.